Hello gengs, tekan tombol subscribe gengs. Banyak hal yang bisa menjadi daya pikat tersendiri dari sebuah film. Mulai dari jalan ceritanya, penokohan, hingga latar yang diambil. Yap, berbicara tentang latar, nampaknya tiap sudut Indonesia cocok dijadikan sebagai latar film yang apik. Salah satunya adalah daerah bagian timur Indonesia, tepatnya di Papua yang pemandangannya selalu punya daya pikat tersendiri. Tanah Papua pun jadi salah satu daerah yang sering diangkat ke layar lebar. Bagaimana tidak, Papua punya banyak spot indah yang bikin suasana film semakin menakjubkan. Mulai dari gunung, bukit, padang rumput, sampai laut, semuanya menyimpan nilai eksotis. Nah, kira-kira film apa saja yang pengambilan filmnya di Papua? Dan berikut ini Papua Has a Story telah merangkum 5 film keren yang lokasi syutingnya berlatar pemandangan alam Papua yang menakjubkan mata. Om, kami mau belajar, kami mau sekolah. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, selamat menonton dan semoga kalian terhibur. Warnanya di hati, bukan hanya bangunan. Anak-anak, karena guru pengganti belum juga datang. Yang pertama ada Denias Senandung di Atas Awan. Film Denias pasti sudah tidak asing lagi. Film Denias Senandung di Atas Awan ini dirilis pada tahun 2006. Bisa dibilang jadi keran pembuka bahwa daerah Indonesia Timur cocok dijadikan sebagai lokasi syuting. Pasalnya, film berdasarkan kisah nyata ini, seluruh latar filmnya berlokasi di tanah Cendrawasih. Selain itu, kalian bisa melihat indahnya Pulau Papua dan keramahan masyarakatnya. Lokasi perkampungan Toko Denias mengambil latar kawasan pegunungan Wamena. Rumah-rumah yang dipakai untuk syuting merupakan rumah asli masyarakat setempat. Meski sebagian dibangun untuk kebutuhan syuting, karena cerita dan visualnya yang memanjakan mata, film garapan John De Rantau ini sempat masuk seleksi Academy Award 2008. Nah, bagaimana menurut kalian dengan film ini? Komen di bawah ya. Denias, kau sudah besar. Kau jangan nakal ya. Kalau kau nakal, burung di sana bisa makan kau. Betul itu. Yo, itu sudah. Yang kedua ada film Di Timur Matahari. Dirilis pada tahun 2012, film yang berjudul Di Timur Matahari ini masih bercerita tentang pedalaman Papua dan bertema pendidikan. Film Di Timur Matahari ini bercerita tentang sekolah di sebuah pedalaman Papua yang sangat membutuhkan guru. Digarap dengan apik dan menarik oleh Aris Sihasale, film ini juga menampilkan pemandangan alam Papua yang memukau. Lokasi syuting pengambilan film ini berada di daerah Tiom, Kabupaten Lanijaya. Film ini punya nilai tambah tersendiri. Meski berlatar di salah satu daerah terpencil di pedalaman Papua, film ini menampilkan pemandangan yang terlalu indah untuk dilupakan. Nah, bagaimana dengan film yang satu ini menurut kalian? Komen di bawah juga ya. Teman-teman, guru pengantin belum datang. Mari kita belajar menyanyi saja. Dan yang berikut ini ada Epen Cupen. Dibuat pada tahun 2015, film ini berlatar belakang kehidupan di Papua. Film ini diangkat dari koleksi cerita humor yang sebelumnya dikenal di YouTube dengan judul yang sama. Humor segar khas Papua benar-benar bisa kalian rasakan di film ini. Namun di balik humor tersebut justru menampilkan latar Papua yang eksotis. Bergenre komedi laga, film ini berlokasi syuting di 3 tempat.
yaitu Jakarta, Jayapura, dan Merauke. Bisa jadi sang sutradara ingin film ini tidak hanya menampilkan ketegangan dari adegan kejar-kejaran, tetapi sekaligus mengenalkan pemandangan Jayapura dan Merauke yang indah. Nah, menurut kalian bagaimana dengan film ini? Komen di bawah lagi ya. Maksud dan tujuan saya ini baik. Kalau saya bangun perusahaan di sini, Pak Cidodi, berarti masyarakat yang nganggur-nganggur itu kan bisa kerja di perusahaan saya. Jadi kesejahteraan terjamin semua. Stop! Dan yang berikutnya ada Lost in Papua. Film Lost in Papua ini dirilis pada tahun 2011. Sekilas membaca judul film Lost in Papua, bagi kalian yang belum tahu alur cerita film ini, kalian bisa langsung menonton filmnya. Link film ini terdapat di deskripsi. Ya, dari judulnya film ini bercerita tentang orang yang tersesat di Papua. Yap, film ini menceritakan Rangga dan tim yang sedang cari titik penambangan baru di tanah Papua. Film ini mengambil latar di beberapa wilayah di Papua Selatan. Sutradara Irham Aco Bahtiar mengambil lokasi syuting di beberapa wilayah Merauke, seperti Pantai Lampu 1, Jembatan 7 Wali-Wali, Tugu LB Muerdani, dan suasana kota Merauke. Tentunya beberapa wilayah tersebut memberitahukan bahwa Merauke tidak kalah indah dengan lokasi-lokasi yang ada di luar negeri. Baru laki-laki itu udah kemana sekarang? Kok tidak tahu? Dia kasih tinggal kue kah? Dan yang terakhir ada Salt of the Earth. Dirilis pada tahun 2014, film Salt of the Earth ini tidak hanya sains Indonesia yang tertarik untuk membuat film di Papua, ada juga sineas Hollywood yang tertarik untuk membuat film di Indonesia Timur tersebut. Meski hanya sebuah dokumenter, film berjudul Salt of the Earth ini menceritakan fotografer Sebastian Salgado yang sudah menjelajah berbagai tempat di dunia, salah satunya adalah Papua. Berbagai lokasi di Papua ditampilkan secara apik. Hal itu juga membuat sebagian orang ingin menonton sampai habis serial film ini. Kerennya film ini meraih penghargaan di ajang Oscar dalam kategori Best Documentary Awards pada tahun 2015 yang lalu. A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Nah, itu dia beberapa film berlatar pemandangan alam Papua yang memikat. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pulau Papua selalu menarik untuk dijadikan latar film. Film-film tersebut membuktikan bahwa Indonesia Timur tidak kalah dengan lokasi di luar negeri. Semoga saja di tahun-tahun yang akan datang, nantinya banyak film-film berlatar pemandangan Papua yang pastinya akan membanggakan kita semua. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kalian tekan tombol subscribe. Terima kasih.